memang vaksin itu kalau saya tidak salah mendengar ya, itu katanya virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan. Nah, yang menjadi tanda tanya, virus apa yang dimasukkan? Kalau seandainya yang dimasukkan itu adalah virus corona, meskipun dilemahkan berarti kita positif setelah divaksin. Ya. Meskipun itu lemah. Ya. Artinya ya memang dampak pandemi ini lebih dahsyat dari pandeminya itu sendiri. Karena di medsos itu ada beberapa pendapat. Betul. Yang akhirnya membuat saya pusing mana yang bisa ambil. Welcome to New Radar Garut Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radar Garut, kembali lagi di acara ngobrol santai di Radar Garut bersama saya Ferry Citra Burama. Kali ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial, seorang tokoh masyarakat dari Kecamatan Cikajang, yaitu Pak Ade Meji ya. Silakan mungkin Pak Ade bisa memperkenalkan diri Pak. Ya, makasih. Atur nuhun Kang Peri. Ya, sama-sama. Nama saya seperti apa yang dibicarakan Pak Peri barusan adalah Ade Meji ya. Nah Pak Meji karena lahir bulan Mei tanggal hiji. Jadi Ade Meji. Ade artinya anak kedua ya. Kemudian saya aktif di Cikajang di Raksabaraya. Ketuanya Pak Agus Sepulmanan. Kemudian aktif juga di Pemuda Pancasila di Cikajang. Kemudian di Bandung saya juga aktif di Pasopati ya. Pasopati. Kebetulan ketuanya Bapak Abah Garut namanya. Abah Garut. Nama aslinya Bapak Anak ya. Ya. Tapi biasa dipanggil Abah Garut karena orang Garut ya. Begitu mungkin Bapak Peri ya profil sementara lah dari saya. Ya. Profilnya. Terima kasih Pak Ade udah datang jauh-jauh menyempatkan hadir di kantor Radar Garut. Dan mungkin Pak Ade ini ada kesibukan di luar Garut juga sebetulnya ya Pak Ade ya? Ya betul, di Bandung. Di Bandung ya. Bekerja di sana Pak Ade ya? Saya di sana buka usaha kafe di Laksana Hati, pas Cicalengka ya. Kebetulan tempatnya masih punya saudara Bapak Haji Lutfi di sana. Kemudian ada kegiatan juga di Perum bersubsidi. KPR ya? KPR ya. Ya. Punyanya Bapak Budi. Ya. Kebetulan beliau juga orang Cikajang. Jadi bertemu di sana bareng-bareng. Oh gitu. Buka usaha. Ya. Semenjak kapan itu Bapak berusaha di Bandung gitu? Sebetulnya saya dari mulai kuliah ya di Bandung. Ya. Dulu di Kaca Piring tinggal. Setelah selesai kuliah saya bekerja di Ranca Ekek. Di Ranca Ekek, kemudian setelah kerja kita buka usaha dan lain sebagainya. Bahkan terakhir kemarin kita buka usaha di bidang kafe ya. Bidang kafe. Nah kebetulan saya di Cikajang banyak rekan-rekan aktif dalam penanaman kopi. Ya. Kemudian kita mengurus juga tempatnya ya, pabriknya. Ya. Kebetulan pabriknya sekarang dipegang oleh saudara Juanda dari Raksabaraya juga. Dan akhirnya kita mengembangkan usaha kopi ke luar daerah. Salah satunya ya di Laksana Hati. Ya. Kemudian kemarin kita membuka rencana di Indramayu, kemudian di Bekasi, dan terakhir rencana itu di Tanjung Sari. Di Tanjung Sari, Sumedang ya? Sumedang ya. Alhamdulillah ya. Pak Ade,
kita hari ini mengundang Pak Ade untuk ngobrol seputar pandemi COVID-19. Ya. Satu tema yang mungkin tidak ada habisnya untuk dibicarakan mungkin Pak Ade ya. Betul. Semua kalangan baik anak-anak, orang dewasa semua membicarakan COVID-19, mungkin bahkan ada yang sudah bosan gitu ya. Nah, berbicara mengenai COVID-19 Pak Ade, tadi Pak Ade sudah mengulas sedikit tentang profil usaha Pak Ade gitu ya, di bidang kopi, kafe, kemudian sekarang juga menggarap perumahan KPR gitu ya. Yang Bapak rasakan dampak pandemi terhadap usaha seperti apa sih Pak? Yang pertama kena dampak itu di usaha kopi ya kemarin. Usaha kopi. Di usaha kopi karena perumahan itu baru sekarang. Waktu kita buka kurang lebih 1 tahun, omset lumayan lah, ada ya, Iya. bagus. Kita bisa jual di tempat, bisa Iya. jual online juga. Begitu di bulan Maret kalau tidak salah, Ya. itu masuk pandemi, akhirnya kita tutup. Nanti kosnya terlalu tinggi lah ya, sementara penghasilannya jauh dari apa yang diharapkan. Ya. Akhirnya kita tutup, kembali lagi ke Cikajang. Nah, ternyata di Cikajang panen kopi pun sama, dengan harga 3.000 per kilo sampai 5.000. Ya. Itu diambil di kebun. Akhirnya untuk menutupi para pegawai di kebun itu sudah nomok lah ya. Jadi dari berbagai lini usaha tentang kopi kita kena dampak sangat besar. Iya. Padahal di sisi lain kita bisa memperkerjakan beberapa orang pegawai di lapangan ya, di kebun, kemudian di pabrik, ibu-ibu yang nyortir dan lain sebagainya banyak di situ. Ya. Dari kopi itu ya Pak. Dari kopi ya. Itu di manajerialnya langsung oleh Pak Juwana di sana. Dan semasa Covid inilah sangat terasa Ya. penurunannya, karena memang kopi kafe banyak tutup, Ya. dan kita juga susah menjual. Ya. Sementara ini tanaman sudah mulai Panen. harus panen, ya akhirnya kita jual, yang penting bisa menutupi tenaga kerja. Wah, akhirnya di situ kita buka usaha di luar daerah gitu ya. Ya, Salah satu faktornya karena pandemi ini gitu ya. pandemi ya. Nah, orang kan merasa pada ketakutan Ya. untuk masuk kafe, Ya. karena ada aturan pemerintah kan tidak boleh berkerumun. Ya. Kemudian aparat apa namanya itu ya, tim COVID di tiap kecamatan juga aktif ya, Ya, Satgas ya. memonitor semua kegiatan masyarakat. Itu memang sangat bagus lah, karena dikhawatirkan oleh pemerintah mungkin COVID ini semakin merajalela. Ya. Salah satunya yaitu kerumunan dihilangkan dulu lah, dampaknya ke ekonomi. Ya. Itu Besar sekali, artinya COVID ini bukan hanya merusak kesehatan, tapi yang jauh lebih besar mungkin terhadap ekonomi sebetulnya Pak ya. dampak yang lebih parah itu bukan COVID-nya sebetulnya sih, Bukan COVID-nya, apanya Pak? itu dampak dari COVID itu ke masalah ekonomi ya. Jadi COVID muncul, dampak lain muncul, akhirnya otomatis akan berpengaruh terhadap daya tahan tubuh. Ya. Karena orang berpikir untuk mendapatkan uang untuk makan hari ini, itu jelas akan mengganggu konsentrasi berpikir. Ya. Akhirnya pertahanan tubuh jadi lemah. Ya. Tapi untung dalam hal ini ada bantuan pemerintah yang dikucurkan ya. Meskipun sekarang kita tahulah, bukan rahasia umum, ternyata ada salah konsep di atas. Iya. Ada salah konsep, sehingga orang yang berkompeten di bidang itu, di TV kita lihat ada tertangkap KPK lah. Iya. Manusiawi lah, Iya. tapi itu salah. Seperti itu kan.
Ya. Dan, menyinggung soal bansos barusan, ngomong-ngomong Pak Ade ini kebagian bansos nggak Pak? Kebetulan di bulan pertama itu keluarga saya tidak mendapatkan. Saya lupa ingat ya, nggak tahu bulan kedua atau bulan ketiga itu mendapatkan bantuan dari desa. Kalau tidak salah dulu teh ada telur, minyak, mungkin nilainya mungkin 100, mungkin 120, mungkin berapa lah kita juga Ya. itu anggaran desa tuh ya. Anggaran desa. yang dialihkan ke bantuan COVID. Sekian persen untuk COVID, sekian persen untuk ini. Nah, saya kurang begitu mengerti tentang itu. Ya. Tapi yang pasti ada bantuan dari desa pada waktu itu yang pertama kali. Terus kesininya yang bantuan dari pusat, yang dari gubernur, Ya. mungkin dari kabupaten. Berapa bulan tidak ada. Tidak ada. Mendapatkan lagi setelah saya datang ke desa. Sekarang saya nyerah. Saya bilang begitu ke kepala Ya. desa. Kenapa Alhamdulillah Bapak Kepala Desa Pak Awang ya pada waktu itu sangat bijaksana. Saya nyerah. Sampai bulan ini saya harus makan. Artinya tolong bantu. Alhamdulillah lah. Ya. Ada bantuan dari gubernur pada waktu itu. Ya. Ada, terus kemudian dari bansosnya juga ada. Ya. Sangat membantu tapi tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Sangat tidak mencukupi tapi sangat membantu gitu. Sangat membantu di saat sangat pokoknya sangat aja semuanya lah. Iya. Sangat Di saat membantu. detik kita darurat sekali gitu ya. Ya betul. Kebetulan Bapak mungkin punya kedekatan dengan kepala desa, alhamdulillah beliau sangat baik sekali itu membantu gitu ya. Membantu alhamdulillah. Juga rekan-rekan kebetulan dari BPNT juga kalau nggak salah saudara Denny ya. Denny dari Cikajang itu wakil ketua Muda Pancasila Cikajang. Dia juga ada bantuan berbentuk beras hampir tiap bulan tuh ya. Hampir tiap bulan. Kita mendapatkan itu dari pribadi ya. Ya. Sebesar 20 kilo, yang 10 kilo untuk saya. Ya. Yang 10 kilo lagi dikeresekan 2 kilo dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan. Saya membagikan. Ya. Dan juga saya terima kasih buat Pak Denny yang telah memberikan beras. Ya. Kalau dilihat volumenya ya nilainya memang kecil, tapi pada waktu itu sangat berguna. Mudah-mudahan beliau ini ada dalam kelancaran. Amin. Ya, artinya orang semacam Pak Ade yang tadinya punya usaha gitu ya, bisa separah itu terdampak gitu ya. Apalagi kita terbayang dengan orang-orang yang memang sebelumnya tidak punya pekerjaan Pak ya. Ya. Mungkin bisa lebih terpuruk lagi dengan adanya pandemi ini Pak ya. Sangat terpuruk. Kita bisa melihat karena saya dalam skala kecil ya, 10 kilo dibagi 5 berarti 2 kilo. Ya. Saya masuk ke tetangga terdekat dulu. Ya. Mereka memang sangat mengkhawatirkan. Jadi dampak dari COVID ini bagi mereka yang tidak punya pekerjaan, jadi seolah-olah musibah 2 kali. Oh iya. Begitu dikasih 2 kilo, mereka sangat berterima kasih. Iya. Dan di situ kita tidak ada faktor lain lah ya, murni kemanusiaan aja. Berikan ke sini, berikan ke sini, sangat dibutuhkan sekali pada waktu itu ya. Jadi artinya yang punya pekerjaan pun terkena dampak, apalagi Yang tidak punya. pekerjaan. Ya. Artinya ya memang dampak pandemi ini lebih dahsyat dari pandeminya itu sendiri. Seperti itulah. Iya. Artinya pemerintah sebetulnya sudah hadir ya di tengah masyarakat ya, walaupun kalau kita menghitung dari jumlah bantuan mungkin tidak mencukupi kalau misalkan dikatakan masyarakatnya harus diam di rumah gitu ya Pak ya. Tapi yang jelas pemerintah sudah hadir lah dengan bantuan sosialnya gitu Pak ya. Konsep-konsep atau program-program pemerintah dalam rangka pandemi
cukup tanggap ya. Hmm. Begitu ada pandemi segera diluncurkan program-program bantuan melalui Kementerian Sosial, Ya. melalui dinas-dinas sosial, Ya. melalui anggaran-anggaran yang sudah dikucurkan ke desa dan lain sebagainya. Ya. Itu sangat membantu. Hmm. Cuma mungkin ada koreksi lah ya, Apa itu Pak koreksinya? ada koreksi pelaksanaan lapangan. Pelaksanaannya. Lapangan, teknis lapangannya dari mulai bawah sampai ke atas Ya. harus hati-hati lah. Harus hati-hati. Jangan sampai ya terjadi, ya kita tahu sendiri kan di Ya. TV. Kelas menteri padahal ya. Sekelas menteri kena di situ. Iya. Itu saya bilang itu sangat manusiawi. Hmm. Cuma ya keterlaluan lah. Keterlaluan di masa Keterlaluan. bencana nasional seperti ini Masih ada yang seperti itu. Ya. itu untuk kelas menteri. Mungkin di kelas bawah mungkin kita tidak menuduh ya, tapi patut dicurigai mungkinnya pengawasan kalau tidak baik di tingkat bawah Bang, itu bisa terjadi hal yang sama mungkin Pak ya. Jadi kita bergaris bawahi. Tadi saya bicara tentang manusiawi ya. Tingkat pusat Ya. yang boleh dikatakan mereka tidak serba kekurangan. Iya betul. Tapi di situ ada sifat manusiawinya di situ. Tetap aja tergoda. Hmm. Apalagi di bawah. Apalagi di bawah. Cuma mungkin Ya. skalanya di bawah Kecil. hanya untuk memperpanjang hidup lah. Iya. Jadi masih masuk kategori wajar. Iya. Meskipun itu salah, wajar. Tapi mereka mempertahankan hidup dengan cara apapun dalam rangka pandemi. Hmm. Termasuk saya, kalau seandainya sudah lapar, Hmm. bantuan tidak ada, bisa saja saya mencuri. Hmm. Bisa saja itu terjadi. Bukan saya saja ya. Ya Mungkin Kang Peri, mungkin Betul. rekan-rekan Peri, rekan-rekan di sini juga betul. untuk mempertahankan hidup bisa saja mencuri. Betul. Nah, hal-hal seperti inilah yang tidak kita inginkan. Hmm. Jadi artinya konsep pemerintah sebagus apapun, Hmm. kalau tidak ada kontrol lapangan, Hmm. itu akan sangat acak-acakan. Ya. Ya. Jadi tidak tepat sasaran. Betul. Ada yang tepat sasaran, ada yang tidak. Ya mungkin kita melihatnya dari segi yang tidak tepat sasarannya. Hmm. Kalau yang sudah tepat sasaran, kenapa harus dibicarakan? Betul, Bagus lah itu ya, bagus. bagus. Hmm. Yang tidak tepat sasarannya kita bicarakan untuk ada perbaikan. Hmm. Seperti itu Kang. Ya. Artinya yang harus mengontrol ini semua pihak Pak ya, termasuk LSM di sini, mungkin masyarakat lah gitu ya. Semua pihak, semua elemen. Mungkin kalau kita bicara tingkat bawah lah ya, di situ ada desa dengan perangkatnya, ada BPD-nya. Di tingkat desa pun ada, di situ ada ormas, ada LSM, ada tokoh masyarakat, tokoh agama. Mereka bisa dilibatkan untuk semacam kontrol cepat terjang pimpinan di tingkat desa. Tidak menutup kemungkinan mungkin ada beberapa desa yang ada menyalahgunakan wewenangnya. Ya. Tapi banyak yang tidak menyalahkan wewenangnya. Banyak. Termasuk di desa-desa Cikajang sampai saat ini belum muncul kasus. Belum ya Pak ya. Belum muncul kasus. Mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada ya. Karena Pak Ade juga di Raksa Baraya ini bersama rekan-rekan yang lain ikut aktif juga mengawasi Pak sebetulnya Pak ya. Sebetulnya mengawasi dari jarak jauh saja ya. Jarak jauh. Karena kita tidak bisa, kalau memang ada kelainan di teknis lapangan, kita tidak bisa eksekusi kan. Iya. Tidak bisa eksekusi. Karena di situ sudah ada porsi-porsinya ya masing-masing. Cuma sekedar mengingatkannya, tapi dengan pendekatan yang lebih bagus. Ya. Awas, hati-hati, jangan sampai ini terlanjur. Hati-hati, jalankan dengan sesuai prosedur. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak muncul hal seperti itu. Kajangnya ulah ya kejadian aneh-aneh. Amin. Tapi belum pernah ya kita mendengar, dan alhamdulillah Kajang saat ini kondusif. Alhamdulillah. Baik Pak, kalau berbicara mengenai keikutsertaan masyarakat dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19, khususnya Bapak dan keluarga, apa sih yang dilakukan dalam upaya memutus mata rantai COVID, Pak? Itu
bertolak belakangnya dengan syariat Islam sebetulnya. Kenapa itu? Karena di situ ada semacam kita memutus silaturahmi. Ya. Tapi di sini zaman milenial ada HP, Ya. ada bisa telepon plan dan lain sebagainya. Jadi kita silaturahmi melalui HP dan lain sebagainya. Kemudian program pemerintah pun yang disebut 3M tuh Ya. sudah bagus itu. Bagus. Ya. Cuma kadang-kadang di lapangan orang bisa melaksanakan dan juga tidak bisa melaksanakan. Ya. Ada pelanggaran khusus yang terjadi di lapangan dan memang itu belum bisa sepenuhnya dilaksanakan 3M itu ya. Cuci tangan, terus apalagi Pak tadi Pak? Menggunakan masker, Dan saya juga lupa lagi. mandi tadi apa? Mandi. Kalau saya lebih ke 4M Pak. 4M dengan mandi ya? Plusnya itu dengan mandi. Dengan mandi. Karena kalau cuma mencuci tangan Tidak mandi? tidak mandi ya percuma. Ya, satu paket berarti ya. Satu paket. Itu konsep-konsep pemerintah sudah bagus lah 3M. Sudah bagus ya. Social distancing, jaga jarak, Jaga jarak ya. kemudian Cuci tangan, masker menggunakan dipakai, masker. kemudian menghindari kerumunan. Ya. Tapi di dalam hal masalah kerumunan ini yang menjadi pemicu keramaian di Indonesia. Jadi kadang-kadang ada yang berkerumun, ada yang ditindak. Ya. Ada yang berkerumun, ada yang tidak ditindak. Itu muncul semacam apa ya? Ketidakpuasan dari masyarakat. Karena memang kalau kita boleh menganggap ada pihak-pihak tertentu yang mengadakan kerumunan tidak diapa-apakan. Ya. Ada pihak-pihak tertentu mengadakan kerumunan diapa-apakan. Oh, gitu. Kecemburuan sosial mungkin ya. Kecemburuan sosial seperti itu ya. Tapi ya itu dalam proses, dalam proses yang namanya program penanganan pandemi dengan 3M tersebut bertahap lah ya. Karena mungkin masyarakat belum memahami sepenuhnya. Ya. Makanya diterapkanlah sanksi-sanksi. Kalau sudah ada sanksi mungkin mereka akan berpikir. Ya. Nah, mudah-mudahan sanksinya ini tidak pandang bulu. Ya. Siapapun yang melakukan pelanggaran Ya. dalam COVID ini, proses tindak. Ya. Mau pejabat, mau rakyat biasa gitu Ya, harusnya adil hukum itu gitu. adil. Jadi ada nilai kepercayaan kan dari masyarakat. Betul. Jadi selama ini kan masyarakat bingung mana yang harus dipegang. Di sisi lain ini ditindak, ini tidak. Ya. Masuk nanti kita bisa ke ranah vaksin juga seperti itulah. Ya. Di masyarakat sekarang dibikin bingung karena ada beberapa versi yang menyatakan COVID ini seperti A, kata ini seperti B, kata ini seperti C. Saya tidak bisa menjabarkan itu, takut salah ya. Ya. Tapi yang pasti ini masyarakat yang pegang yang mana, sementara yang resmi dari pemerintah harus seperti ini. Bingung akhirnya kan. Ya. Nah dalam kebingungan inilah akhirnya harus muncul peranan pemerintah untuk mempersatukan pendapat A, B, C, D supaya disatukan di dalam satu wadah bersama-sama untuk menangani COVID. Ya. Nah kalau soal vaksin sendiri, Bapak secara pribadi siap tidak divaksin Pak? Kalau saya melihat mendengar berita-berita yang ada di YouTube, medsos dan lain sebagainya, ada timbul keraguan kan? Timbul keraguan. Ada timbul keraguan. Timbul keraguan di situ karena ada beberapa berita nggak tahu benar nggak tahu enggak itu. Setelah disuntik ada yang meninggal katanya. Setelah disuntik ada yang sakit dan lain sebagainya. Demam panas dan lain sebagainya. Kalaupun memang itu betul, cek betul ini berita atau memang hoax. Ya. Kalau memang hoax, proses. Kalau memang betul, terbuka. Jangan ditutup-tutupi. Jangan ditutup-tutupi. Jadi masyarakat ada pegangan. Ya. Jadi artinya dikhawatirkan pas kita disuntik vaksin kondisi kita tidak lagi fit.
makanya di situ harus ada cek ya, Ya. cek kesehatan dulu, dari mulai tekanan darahnya Ya. tinggi atau rendah atau bagus, Ya. gulanya dites, kemudian asam uratnya juga dites, semua lah, Ya. semua dites. Kalau seandainya memang ini sehat, baru bisa dikasih vaksin. Karena vaksin itu kalau saya tidak salah mendengar ya, itu katanya virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan. Nah, yang menjadi tanda tanya, virus apa yang dimasukkan? Ya. Kalau seandainya yang dimasukkan itu adalah virus corona, Hmm. meskipun dilemahkan berarti kita positif Sudah setelah positif. divaksin, Ya. meskipun itu lemah. Ya. 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 Nah, gitu. Terus menurut informasi lagi, Hmm. begitu vaksin dimasukkan karena virus tersebut lemah, Hmm. akhirnya pertahanan tubuh kita menyerang virus tersebut dan Ya. virus tersebut kalah. Manakala virus corona yang sehat masuk ke kita, Ya. pertahanan tubuh kita sudah ada. Nah, dengan virus yang dilemahkan tadi. Itu menurut orang-orang sih, karena saya bukan ahli kesehatan ya, Ya. Ya. bukan ahli kesehatan. Mungkin garis besarnya seperti itu. Ya. Ya. Jadi artinya coba dikasih pengertian masyarakat bahwa vaksin ini aman. Hmm. Nah, sementara orang-orang yang membicarakan vaksin ini tidak aman dan lain sebagainya, coba dicari gitu loh, Ya. sampai sejauh mana kebenarannya berita itu. Jadi masyarakat jangan dibikin pusing. Hmm. Karena ini kan ya, COVID ini tidak terlepas dari gorengan-gorengan politik Ya. untuk pilpres, untuk pilkada, Oh, iya. untuk pilgo dan lain sebagainya. Ini digoreng untuk pencitraan dan lain sebagainya. Bisa jadi. Mereka menginginkan hal sesuatu dengan memunculkan Hmm. program pemerintah ini begini ABCD dimunculkan. Hmm. Kemudian dari sini juga dimunculkan dan lain sebagainya. Akhirnya menjadi korban kita, masyarakat kecil. Ya. Ya. Jadi korban kita, Ya. masyarakat kecil. Jadi saran saya, lepaskan atribut, Hmm. lepaskan politik, konsentrasikan bahwa negara kita ini sedang gawat darurat dengan COVID. Hmm. Harus gotong royong. Selamatkan mereka. Ya. Lepasan Jangan- dulu lah politik. Jangan dijadikan komoditas, jangan dijadikan Tuh. perang alat untuk mengeruk kepentingan pribadi atau kelompok gitu. Atau kelompok ya. Saya khawatir, ini baru khawatir. Iya. Khawatir ini digoreng karena ada konteks-konteks politik yang bisa merusak masyarakat. Hmm. Mudah-mudahan tidak ada ya. Ya, Mudah-mudahan. mudah-mudahan. Ya tadi soal vaksin, saya juga itu belum paham karena saya juga bukan orang basic kesehatan ya. Saya juga pendengar bahwa vaksin itu merupakan virus yang dilemahkan gitu. Ya. Artinya kita juga ngeri dong ya kalau virus yang dimasukkan dalam tubuh itu sejauh mana keamanannya gitu kan, walaupun dilemahkan kata Pak Ade tadi. Ya, ya. Artinya ini perlu penjelasan lebih rinci lagi dari pemerintah harusnya ya, Ya, ya betul. untuk menanamkan kepercayaan ke masyarakat gitu ya. Itu harus ada edukasi khusus ya. Hmm. Mungkin di pemerintah kan ada perangkat-perangkat sampai ke bawah lah ya, ada RT, ada RW, ada kepala desa. Ya. Mereka dikasih pengetahuan tentang COVID, kemudian disebarkan ke masyarakat, itu mungkin akan lebih mengena Hmm. daripada di medsos. Hmm. Karena di medsos itu ada beberapa Ya, pendapat betul. yang akhirnya membuat saya Hmm. membuat saya pusing Hmm. mana yang bisa ambil. Hmm. Nah, mungkin Kang Pedi juga kalau jujur divaksin kan tadi bilangnya takut. Takut. Sama lah saya juga takut. Ya, ya. Karena saya tidak memahami ilmu tentang itu. Betul, betul. Jadi dalam keraguan-raguan lebih baik ditinggalkan lah. Ya, Tinggalkan, jaga kesehatan yang benar. ya, ya. Baik, Pak Ade. Kira-kira apa lagi yang menjadi harapan Pak Ade selaku masyarakat di bawah tentang penanganan COVID dari pemerintah, Pak? Itulah khusus COVID dulu ya. Hmm. Khusus COVID-nya
satu visi kan, satu suara kan, bahwa penanganan pemerintah itu disetujui oleh semua pihak. Jadi masyarakat tidak bimbang. Kemudian lepaskan atribut, lepaskan politik dulu dalam hal ini. Mungkin seperti itulah kayaknya mah. Artinya masyarakat itu jangan dibikinkan sudah pusing lah ya, sudah pusing dengan COVID, dipusingkan lagi dengan statement-statement yang harus kita pilih yang mana gitu. Itu dari COVID-nya. Kemudian saya berharap terhadap pemerintah dalam masalah dampak itu sendiri ya, ke ekonomi. Jadi artinya di sini kalau terus-terusan disumbang sebesar apapun negaranya itu akan terbatas keuangannya. Artinya harus bisa menciptakan lapangan kerja. Lapangan kerja dibuka di situ yang bisa menghidupi mereka, tidak satu bulan itu saja, tidak satu hari itu saja, tapi berkepanjangan. Bisa dengan investor yang bisa ditarik negara kita. Bisa di kecamatan dibuka apa, seperti di Cikajang ada pabrik tomat, ada pabrik apa, belum ada kan di Cikajang di situ. Artinya masyarakat butuh pekerjaan yang sifatnya jangka panjang ya. Betul. Karena ini terasa oleh saya ya, waktu corona datang, KPI tutup, pulang ke Cikajang, harga kopi jatuh. Petani kopi semua merasa rugi karena hasil panen pada waktu itu di angka 3.000 sampai 5.000 diambil ke kebun. Artinya untuk menutupi pegawai pun itu mungkin kurang. Itu dari satu segi ya tentang kopi, apalagi mungkin yang lain, dari kentang, dari sayur-sayuran yang lain. Yang saya rasakan karena saya memang petani kopi, ternyata itu sangat berdampak. Kita tidak bisa menjual keluar, yang keluar negeri pun di stop, ekspor dan lain sebagainya. Nah akhirnya hancurlah. Jadi artinya harapan saya terhadap pemerintah bisa membuka peluang usaha. Baik Pak Ade, satu kalimat sebagai penutup dari obrolan kita hari ini seperti apa Pak tentang ulang tahun COVID yang menginjak usia 1 tahun Pak ya di tanah air ya Pak, kira-kira gimana Pak? Kalau saya mengucapkan ulang tahun terhadap COVID itu sangat keterlaluan. Jadi artinya gini, untuk COVID segeralah kalian pergi. Dan saya memohon kepada Tuhan, kepada Allah, tolong ya Allah, COVID ini segera dihilangkan. Amin. Paling itu kan dia disampaikan. Baik, terima kasih. Pendengar Radar Garut, barusan kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Pak Ade. Seperti itulah yang dirasakan masyarakat di bawah. Seperti Pak Ade ini yang beliau punya usaha kemudian sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 gitu ya. Baik Pak Ade, saya ucapkan terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Cikajang ke kantor Radar Garut. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ngobrol lagi di sini Pak ya. Amin. Ya. Baik, pendengar Radar Garut, saya ucapkan terima kasih sudah menonton channel kita. Dan kita mohon untuk tidak lupa memencet tombol subrek ya di YouTube di channel YouTube kita ya. Like juga. Ya like juga kata Pak Ustadz Ujang Bustomi ini di subrek. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.